Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Pasti setuju kan kalau ngurus dokumen hukum pasca nikah beda negara itu rasanya bisa bikin pusing 7 keliling. Tapi tenang aja, jangan panik dulu. Kita bakal kupas tuntas solusinya di penjelasan kali ini. Apakah kalian atau mungkin kerabat kalian baru aja melangsungkan pernikahan di Moldova? Kalau iya, pertama-tama selamat ya. Tapi, di balik euforia kebahagiaan itu, mungkin sekarang kalian lagi lihat tumpukan dokumen hukum dan mikir, gimana nih caranya biar pernikahan ini diakui sah di Indonesia? Nah, kalau kalian lagi bingung, yuk kita urai benang kusut birokrasinya bareng-bareng. Jadi, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari kenapa legalisasi ini penting banget, persiapan dokumen apa aja yang wajib ada, aturan ketat soal penerjemah tersumpah, 3 langkah utama legalisasinya, sampai solusi paling cepat dan mudah buat ngurus semuanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sih legalisasi itu krusial banget? Begini, hukum internasional itu kan beda-beda. Cuma karena kalian sah menikah di Moldova, bukan berarti Indonesia otomatis bilang oke, sah. Legalisasi ini ibarat jembatan hukumnya. Ini adalah proses resmi di mana otoritas terkait benar-benar mengecek dan memastikan kalau tanda tangan, stempel, dan cap di surat nikah kalian itu 100% asli. Terus gimana kalau proses ini di-skip? Wah, jangan sampai deh. Tanpa legalisasi, kalian bakal mentok di mana-mana. Mau ngurus visa buat pasangan? Gak bisa. Daftar di catatan sipil Indonesia? Pasti ditolak. Belum lagi urusan bikin rekening bank bareng, hak adopsi, sampai hak waris pun bakal terhambat total. Bener-bener krusial kan? Nah, karena udah tahu pentingnya, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, persiapan dokumen pribadi kalian. Anggap aja surat nikah kalian ini tamu VIP yang mau terbang ke Indonesia. Kopernya tentu harus komplit dong. Coba siapin catatan atau di-screenshot aja bagian ini. Kalian butuh surat nikah asli dari Moldova, fotokopi paspor kedua mempelai, KTP, akta kelahiran, dan bukti status perkawinan sebelumnya. Kelewat satu aja dari daftar ini, siap-siap deh proses kalian bisa molor berbulan-bulan. Sip, dokumen udah siap ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, aturan soal penerjemah tersumpah resmi. Tamu VIP kita tadi butuh semacam translator universal biar bahasanya diakui sama otoritas Indonesia. Dan ingat, dokumen ini harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pakai jasa penerjemah tersumpah resmi. Nggak bisa pakai translator biasa. Formatnya, ejaan nama, tanggal, semuanya harus presisi sempurna. Salah ketik dikit aja, dokumen kalian bisa langsung ditolak. Ada aturan yang benar-benar nekenin hal ini. Bunyinya begini. Terjemahan harus identik dengan isi asli dan menyertakan surat pernyataan. Maksudnya apa? Si penerjemah tersumpah ini wajib banget melampirkan surat pernyataan formal semacam garansi yang menegaskan kalau terjemahannya itu valid. Dan surat ini harus digabung utuh sama dokumen asli dan hasil terjemahannya. Oh ya, satu catatan tambahan nih sebelum kita lanjut. Bergantung pada instansi mana di Indonesia yang bakal nerima dokumen kalian nanti, kadang butuh validasi ekstra di Moldova. Misalnya butuh cap dari notaris publik sana, pengadilan daerah, atau pengesahan dari pemerintah lokal setempat. Lanjut ke bagian keempat yuk. 3 langkah utama legalisasinya. Biar nggak kelihatan ribet, secara garis besar perjalanannya cuma ngelewatin 3 pos pemeriksaan. Pertama, catatan sipil Moldova, kedua Kemenlu Moldova, dan pos terakhir di KBRI. Mari kita lihat pos pertama, Kantor Catatan Sipil Moldova. Disinilah surat nikah kalian secara resmi diterbitkan. Otoritas lokal bakal memverifikasi identitas kalian berdua, memberikan surat nikahnya, dan ngebubuhin stempel serta tanda tangan awal. Ini adalah langkah fondasinya. Dari situ, dokumen kalian jalan-jalan ke pos kedua, yaitu Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Moldova. Di sini, kalian nyerahin dokumen asli plus salinannya, bayar biaya administrasi resmi, dan ya tentunya ikut antri. Setelah melewati itu semua, kalian bakal dapat stempel keaslian resmi dari pemerintah Moldova. Dan akhirnya kita sampai di garis finish. Pos ketiga, Kedutaan Besar Republik Indonesia alias KBRI. Staf kedutaan bakal mengecek dan memverifikasi ulang stempel dari Kemenlu Moldova tadi. Kalau semuanya aman, mereka bakal ngasih tanda tangan dan stempel pamungkas KBRI. Pada detik itu juga, yeay, surat nikah kalian resmi dapat restu hukum untuk dipakai di Indonesia. Kedengarannya gampang banget kan? Tapi realitanya di lapangan, ngurus ginian sendirian itu sering bikin stres.
Kalian harus berhadapan sama sistem hukum yang beda, waktu tunggu yang nggak pasti, belum lagi resiko stempelnya terlewat atau dokumennya rusak. Tantangan birokrasi ini nyata banget dan sering bikin prosesnya macet sampai berbulan-bulan. Makanya kita masuk ke bagian kelima. Ini dia solusi cepat dan mudahnya, biar kalian nggak pusing. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalian punya nggak sih waktu luang, tenaga, dan kesabaran buat warawiri ngurusin ini semua antar instansi di tengah kesibukan sehari-hari? Kalau jawabannya enggak, wah ini kabar baik banget buat kalian. Ada tim ahli dari PT Jangkar Global Groups yang siap ambil alih semua beban itu. Mereka ngasih layanan hukum yang komplit abis. Mulai dari nyediain penerjemah tersumpah resmi, koordinasi langsung sama pihak kedutaan, sampai ada sistem pelacakan status secara real time. Dan yang paling keren, kalian sama sekali nggak perlu hadir secara fisik. Semuanya diurusin dengan aman dan transparan. Kalian tinggal duduk manis. Jadi, untuk apa mengambil risiko dokumen telat atau malah ditolak? Amankan status hukum pernikahan kalian hari ini juga. Langsung aja meluncur ke jangkargroups.co.id. Kalian bisa konsultasi langsung sama para ahlinya dan biarkan mereka yang menembus labirin birokrasi itu buat kalian. Sebagai penutup, coba renungkan satu hal ini. Apakah kebahagiaan pernikahan internasional kalian udah benar-benar terlindungi secara hukum di tanah air? Atau justru, saat ini kalian masih rentan terhadap mimpi buruk birokrasi? Pilihan untuk mengamankannya ada di tangan kalian. Terima kasih banyak udah mengikuti panduan kita kali ini. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.